Baik, jadi di sini saya mendapatkan materi tentang pembelahan mitosis. Lalu saya meminta GPT untuk membantu saya mencarikan referensi jurnal yang berkaitan dengan materi yang saya dapatkan. Di sini saya juga sudah melampirkan interaksi saya dengan ChatGPT. Lalu berdasarkan rekomendasi dari GPT, saya tertarik dengan jurnal dari Journal of Cell Biology yang berjudul Mitotic Genome Folding. Lalu saya membuka tautan jurnal tersebut, mendownload PDF-nya, lalu saya translatekan ke dalam bahasa Indonesia, dan saya membacanya secara singkat dan tidak lupa untuk mencari indeks dari jurnal tersebut. Di sini saya sudah melampirkan jurnalnya, dan indeks dari Simago, jurnal tersebut sudah berindeks Q1. Nah, setelah melihat indeks dari jurnal tersebut, saya memasukkan PDF tadi ke dalam GPT dan meminta untuk membuatkan rumusan masalah dari jurnal tersebut yang masih berkaitan dengan materi pembelahan mitosis. Rumusan masalah yang direkomendasikan GPT adalah bagaimana kuantitas dan kualitas loop DNA yang dibentuk oleh kondensin 1 versus kondensin 2 berubah selama tahap-tahap mitosis, ada profase, prometafase, dan metafase, dan bagaimana perubahan-perubahan ini mempengaruhi tingkat kompaksi kromosom. Nah, tentunya untuk menjawab rumusan masalah tadi, saya juga membutuhkan jurnal pembanding. Nah, untuk mendapatkan jurnal pembanding tersebut, saya meminta GPT lagi untuk mereferensikan jurnal pembanding yang cocok untuk menjawab rumusan masalah tadi. Nah, oke. Berdasarkan rekomendasi GPT, jurnal pembanding yang saya pilih adalah jurnal dari Nature Communication yang berjudul Single Nucleosome Imaging Unveils that Condenses and Nucleosome Interaction Differentially Constrains Chromatin to Organize Mitotic Chromosomes. Tentunya juga saya mencari jurnal pembanding yang sudah berindeks Q1 juga. Nah, dari jurnal pembanding, saya mendapatkan jawaban dari rumusan masalah tersebut, yaitu diketahui bahwa kondensin 2 berperan utama membangun kerangka awal kromosom mitotik dengan membentuk loop berukuran besar dan stabil. Sedangkan kondensin 1 hadir dalam jumlah lebih banyak pada tahap lanjut mitosis untuk membagi loop besar tersebut menjadi subloop yang lebih kecil. Proses ini menghasilkan struktur Neslab yang semakin padat seiring transisi dari profase ke metafase. Kondensin bekerja sebagai crosslinker molekuler yang menurunkan gerakan lokal nukleosom di sekitar sumbu kromosom, sehingga struktur menjadi lebih rigid dan terorganisir. Namun, kompaksi total kromosom tidak hanya bergantung pada aktivitas kondensin saja, melainkan juga diperkuat oleh interaksi antar nukleosom melalui deasetylisasi histone. Dengan demikian, kombinasi kerja kondensin 2 sebagai pembentuk kerangka dan kondensin 1 sebagai pemadat loop memberikan dasar mekanistik bagi peningkatan kepadatan dan stabilitas kromosom selama mitosis. Nah, kesimpulan yang kita dapat adalah keberhasilan pembelahan mitosis tidak hanya bergantung pada faktor tunggal, tetapi merupakan hasil kerjasama kompleks antara kondensin 1, kondensin 2, serta faktor kromatin lain. Kondensin 2 membangun kerangka awal kromosom, sementara kondensin 1 memperkuat dan memperhalus struktur tersebut, sehingga kromosom dapat terlipat dengan rapat dan stabil. Nah, selain itu, modifikasi histone berperan penting dalam menjaga integritas dan kepadatan kromosom. Keseluruhan proses ini menunjukkan bahwa stabilitas kromosom selama mitosis bergantung pada sinergi multifaktor, bukan hanya aktivitas kondensin semata-mata. Terima kasih.